pasien ada yang di belakang harus dipindahkan ke depan atau ke tempat yang lebih aman, dia nggak punya akses yang langsung. Jadi itu problem. Kemudian servis juga demikian. Suatu ketika dia perlu akses servis sampai ke belakang merawat sesuatu, dia akan mengalami kesulitan juga. Sehingga kami pikirkan bahwa dia wajib mempunyai akses keliling. Kemudian area ini mungkin sekarang kondisinya sudah lebih dari 60% kohesian dasar bangunan. Jadi luas bangunan itu lebih dari 60% dari luas keseluruhan lahan. Nah, ideal untuk sebuah rumah sakit sebetulnya di atas 50% lahan terbuka hijau, sebetulnya begitu. Memiliki 500 bed, maka untuk parkir untuk kendaraan mobil terutama itu harus minimum mampu 200, sedang dia sudah uyul-uyulan di depan sama di samping, kemudian ada parkir seadanya di area sini di belakang sini. Kemudian jalur akses antar gedung perlu dirapikan karena gang-gang itu banyak sekali yang tiba-tiba buntu atau ada tempat untuk akhirnya dipakai untuk menaruh barang seperti itu. Kita juga melihat bahwa suatu ketika kita perlu membebaskan lahan, kecuali kita mau pindah rumah sakit ke tempat lain yang lebih besar. Nah, kita mau pindah, berharap untuk mendapatkan lahan yang cukup di belakang. Lahan ini berdempetan dengan kaki sungai, jadi saya rasa mungkin dari segi pembebasan mungkin tidak akan mengalami kesulitan. Polinfeksius itu seperti IBD, tapi dikhususkan untuk yang infeksi. Bagian atasnya juga ada rawat inapnya, makin ke atas makin intensif. Jadi kalau kita dulu punya ruang ICU kita pakai untuk pasien COVID juga dan ada pemasangan ventilator dan peralatan lain, maka di sini juga ada. Jadi tidak perlu dicampur sama pasien yang penyakit umum. Itu ada di gedung ini. Gedung ini 5 lantai, jadi bertahap. Yang bawah itu untuk pemeriksaan, tindakan dan sebagainya, ruang tunggu. Kemudian di atasnya ada rawat inap isolasi. Makin intensif. Lantai ke-5 adalah untuk seperti ICU itu, jadi ruang perawatan intensif untuk isolasi. Ini dilaksanakan, jadi yang biru ini dilaksanakan pada tahap pertama. Gedung sisi selatan ini dibuat sebagai poli eksekutif. Poli eksekutif ini harapan adalah, jadi rumah sakit ini bukan hanya menerima pasien dari BPJS, tapi juga siap untuk menerima pasien yang non BPJS, yang mandiri maupun yang berharap untuk masuk dengan asuransi sendiri. Jadi dia berharap seperti itu. Jadi tujuannya adalah bahwa supaya rumah sakit ini nantinya mandiri untuk membangun sisa dari pekerjaan tahapan berikutnya, jadi mampu menghasilkan lebih. Jadi bukan pelayanan yang yang mungkin BPJS bayarnya agak telat atau ada masalah lain karena ada subsidi, maka jadi di sini lengkap juga ada ruang pemeriksaan poli dokter ya, kerjasama dengan dokter spesialis nanti. Di situ ada ruang poli spesialis, kemudian ada juga rawat inapnya kelas 1, VIP, VVIP ada di poli eksekutif. Keterbatasan lahan menjadi salah satu tantangan yang dihadapi dalam pengembangan RSUD Ngudi Waluyo ini. Untuk itu, kajian pembangunan fisik dikembangkan. Dan berikut cuplikan master plan pembangunan RSUD Ngudi Waluyo yang akan menjadi rujukan bagi pengelola rumah sakit maupun bagi konsultan perencana, sehingga terwujudnya persamaan persepsi.
menyaksikan paparan dari konsultan perencana yang mana kita di Waluyo Wlingi, rumah sakit kebanggaan kita ini ke depan bagaimana bisa menjadi primadona Kabupaten Blitar di bidang pelayanan kesehatan. Di sini konsultan perencana menyampaikan perencanaan 10 tahun ke depan. Ini sangat bagus sekali dan tentunya desainnya memang cukup bagus, cukup baik, dan ini tentunya arahnya ini adalah sebuah rumah sakit yang tentunya menyesuaikan dengan perkembangan zaman ya. Karena bagaimana masyarakat itu inginnya ya kalau sakit itu ke rumah sakit yang bagus, bagus gedungnya, bagus peralatannya, bagus SDM-nya, ini yang diharapkan. Nah ini perencanaan ini didesain sedemikian rupa, sangat bagus, sangat baik untuk 10 tahun berikutnya perencanaan ini terus akan bisa berlaku.